bertahan di tahun 2026, 27, mulai itu pemasangan chip besar-besaran ya, yang masih hidup. Kalau hidup Bapak Ibu, kalau meninggoy, berarti Anda tidak layak untuk pemakaian chip tersebut. Karena apa? Tubuh Anda tidak layak. Sakit-sakitan mana bisa mau dipasang chip? Baru dipasang chip, chipnya mahal, mati. Gimana? Rugi kan? Belum dokter yang tusuk-tusuk itu. Dibayar semua kan, itu kan pakai uang, pakai tenaga. Kira setan mau rugi? Setan nggak mau rugi. Setan itu maunya untung. Terus bisakah Anda mengontrol diri Anda? Tidak bisa. Makan, minum, sampai buang air, hubungan seks, semuanya dikontrol setan. Mau Anda hidup tidak bebas. Anda dikontrol. Dengar ini, semuanya dikontrol. Haleluya. Jadi seperti itu, akan banyak kematian. Makanya mempelai katakan, baku-baku sayang, saling mengasihilah. Baku-baku sayang. Orang-orang yang menyakiti hatimu, ya ampuni, maafkan saja. Tunggu ya mempelai pakai saja ya, karena lelet ya. Bapak Ibu ya, lelet Jadi Bapak Ibu baku sayang saja, karena tidak ditahu kan teman kita, saudara kita, keluarga kita, kapan waktu hidupnya kita tidak tahu. Apalagi mereka yang suka pakai tanda, mereka harus bertobat, gunakan kain kabun di atas kepala, sungguh-sungguh berpuasa, jangan sok-sokan. Saudaraku. Terus lapangan pekerjaan tertutup semua. Gunanya setan itu apa Bapak Ibu? Ya, gunanya setan itu apa? Untuk membuat rakyat miskin, membuat orang sengsara. Supaya apa? Rakyat meminta bantuan kepada pemerintah. Tuh. Itu rakyat tergantung kepada pemerintah, makan minumnya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Itu tujuannya. Terjadi PHK besar-besaran. Semua ya, di berbagai bidang, semuanya. Iya, bukan bilang pengontrolan total, saudaraku. Pengontrolan total umat manusia. Mau Bapak Ibu semuanya dikontrol sampai Bapak Ibu tidur, melakukan apa saja di atas aktivitas tempat tidur, mereka tahu semuanya Bapak Ibu. Soalnya sudah ada chip, ada pengontrolan, ada layar. Bagus sayang, siapa tahu waktu rip sebelahan pas dicambuk. Haleluya. Pas rip katanya pindah alam inilai rojiun. Pas malaikat cambuk-cambuk rupanya taman sohib terbaik di dunia ini. Sudah cambuk-cambuk di sana Bapak Ibu. Malaikat Tuhan yang cambuk-cambuk ya. Yang hukum. Bagus sebelahan. Aduh, haleluya. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Haleluya. Jadi seperti itu saudaraku. Harus pintar ya, jadi manusia harus pintar. Nah, terus siapa ini ya, roh dunia ini? Bah bilang, siapa yang mau didor kepalanya? Saya. Dibilang didor saja kepalanya. Roh dunia Bapak Ibu saya tangkap pada saat ini. Dari kuping sebelah kiri saya, dunia. Mereka bilang ini dari apa ya? Ngeri ya. Mereka bilang didor saja kepalanya katanya. Supaya tidak banyak bicara. Mati saja ya kalian ini ya, manusia-manusia jahat ini. Tuhan Yesus King of the Kings, Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, turunlah murkamu atas orang-orang jahat di muka bumi ini Bapak Ibu. Kasih mati saja mereka dalam hitungan menit, detik ini, saat ini juga Bapak Ibu.
Mereka mengatakan didor saja kepalanya katanya, supaya tidak banyak bicara. Mempelai ini di sini, tapi mempelai tahu Bapak Ibu apa yang mereka rencanakan, apa yang sedang mereka bicarakan pada saat ini. Ini orang-orang dipakai setan Bapak Ibu ya, yang luar biasa di akhir zaman ini, yang mereka suka cuma mamun. Baik yang basuruh, yang merencanakan, yang membuat ide, semuanya mati dalam sekejap Bapak Ibu ya. Kita kan pakai kuasa. Bapak Yahweh, lindungilah malaikat-malaikat Tuhan di muka bumi ini. Dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, matikan mereka. Matikan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapa yang sasaran mereka? Mempelai. Ini Bapak Ibu untuk membuat lancar mereka punya rencana jahat untuk menggenosida manusia. Berarti saya sasarannya ya. Mereka bilang apa? Tidur saja hanya sekarang supaya tidak banyak bicara. Dia bongkar-bongkar kejahatan kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Matikan saja mereka ini Tuhan. Manusia-manusia jahat, manusia-manusia pencinta uang, manusia-manusia serakah di muka bumi ini ya Bapak Ibu. Mereka komunikasi ya Bapak Ibu saat ini. Mereka sedang komunikasi ya. Ini agen-agennya setan ini ya Bapak Ibu. Mereka tidak suka dengan suara kebenaran. Mereka hanya suka uang. Untuk apa? Supaya hidup senang Bapak Ibu. Dalam nama Yesus ya, tutup bungkus saya dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi. Mereka bilang didor saja dia sekarang ya. Daripada banyak bicara, membongkar-bongkar katanya. Membongkar-bongkar. Rencana kita, nah didor saja kepalanya katanya. Paling katanya dengan 2 peluru so pecah DP otak. Coba, jahatnya minta ampun ya. Jahatnya minta ampun ya. Haleluya. Ini ya, saya sedang live begini Bapak Ibu, masuk suara dunia. Sangat jelas itu ya Bapak Ibu, suara bapak-bapak yang berwibawa, badannya agak gemuk, perutnya buncit. Dia pakai baju kayak seperti baju hijau ya, kaos hijau, seperti kaos hijau, celana coklat. Lihat itu, cicak langsung babunyi Bapak Ibu ya. Makanya saya menyuarakan kebenaran ini Bapak Ibu, resiko nyawa. Karena kita berhadapan dengan ejen-ejennya setan di muka bumi ini. Orang-orang jahat, orang-orang serakah. Ya, berhadapan langsung Bapak Ibu. Coba saja ya kalian dor. Coba saja kalian dor Bapak Ibu. Kalau tidak tabali itu senjata yang kalian pegang itu bador kepala kalian. Atau bador kepala teman kalian. Saling bunuh-membunuh kalian di situ ya. Kita pakai kuasa Bapak Ibu ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Bapak Ibu. Mati di tempat saja kena serangan jantung mereka ya. Tidak pakai lama. Saya sebelum waktu dunia itu terjadi, saya sudah dapat lihat pendengaran, melihat penglihatan. Karena kan main alam roh cepat kan kita tangkap. Belum terjadi di dunia nyata, saya sudah tahu duluan Bapak Ibu. Haleluya. Jadi saudaraku, seperti itu ya. Karena mereka bilang di alam roh ini perbincangan, suaminya sendiri sudah tidak bisa lagi dipakai. Jadi wadah suaminya ini sudah tidak bisa lagi dipakai, karena kan mulai sadar-sadar suaminya kan, tidak ngefly, tidak lagi bisa dipakai setan Bapak Ibu. Sekarang kan sudah sadar gitu. Jadi harus dari luar katanya. Jadi saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya Bapak Ibu lihat saja kalau saya sampai tidak live, tidak buat status di FB, di apa, berarti ada terjadi sesuatu dengan saya. Saya kan harus meluncur setiap hari, ada status di FB, ada status di TikTok, kadang di TikTok atau di YouTube,
Kalau saya sudah tidak bersaksi, tidak ada status lagi di FB, ya Bapak Ibu tanya berdoa. Apakah saya masih hidup atau tidak, saya akan kabari. Kalau sudah tidak ada kabar, ya berarti sudah terjadi sesuatu dengan saya, tapi waktu dunia ini ceritanya. Tetapi saya tidak akan mati tubuh Bapak Ibu ya. Tuhan akan bangkitkan saya kembali lagi dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu ya. Lihat saja. Ini mereka sedang merencanakan Bapak Ibu segala sesuatu. Tapi di luar kemampuan saya, di luar pengetahuan saya, pasti Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Kristus sudah bekerja. Malaikat Tuhan sudah bekerja duluan sebelum saya Bapak Ibu melangkah ke depan, karena 5 lapis penjagaan malaikat Tuhan kepada saya. Roh Tuhan Yesus Kristus ada pada saya. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh senantiasa menjaga saya. Ada perlindungan khusus yang istimewa kepada saya. Ya kalau mereka mau mengetes juga tidak apa Bapak Ibu ya. Silakan dan kalian lihat Bapak Ibu ya. Nanti saya muncul lagi di kesaksian atau channel baru atau bagaimana. Saya akan buat kesaksian bagaimana itu peluru Bapak Ibu bermain, menari-nari itu peluru. Kalau mereka di kepala saya, peluru itu Bapak Ibu bukan lari ke kepala saya, tapi berputar arah, lari di kepala mereka. Lihat Bapak Ibu ya, atraksi ini ya Bapak Ibu. Mereka sudah rencanakan ini matang. Didor saja kepalanya supaya tidak mengganggu kita. Coba. Tapi mereka belum lihat kuasa Tuhan sangat dahsyat Bapak Ibu. Mereka akan lihat, mereka baru percaya kalau hal ini terjadi, betul-betul terjadi pada diri saya, saudaraku ya. Saya tidak akan tutup live ini Bapak Ibu, karena saya sudah hilang rasa ketakutan saya kepada dunia ini, sudah hilang rasa simpati saya, dan sudah hilang rasa kasihan saya kepada dunia ini. Karena apa? Sangat jahat. Dunia ini sangat jahat Bapak Ibu. Dunia ini sangat jahat. Itu sangat berisiko Bapak Ibu apabila roh kebenaran dimatikan dan mati oleh dunia ini kesekian kalinya. Apakah roh kebenaran ini akan mati? Bapak Ibu lihat, saksikan ya. Dahsyatnya Tuhan, dahsyatnya kuasa Bapa Surgawi, dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Roh maut dikalahkan. Mereka baru akan percaya apabila peluru itu yang mereka tembakan akan tembakan di dahi saya ini, di jidat saya ini loh. Mereka akan tembakan ini di sini. Bapak Ibu, bisakah? Mau tembuskah ini di jidat dahi saya ini? Ya, saya pakai kuasa. Ya, Bapak Ibu. Apakah bisa tembus Bapak Ibu? Pasti peluru itu akan menari Bapak Ibu dan berputar mencari jidatnya mereka. Ya, kalau mereka sampai Bapak Ibu ya melakukan rencana-rencana mereka yang jahat itu ya Bapak Ibu, saya kasih ingat memang ya, taruhannya nyawa ini antara ejen malaikat Tuhan dan ejen malaikat setan pada saat ini. Mereka berkomunikasi saja di sana. Saya dengar seperti di sebelah saya. Karena saya ya roh, saya ada di sini, saya juga ada di sana tanpa dibatasi Bapak Ibu. Gitu roh, permainannya di roh. Mereka walaupun jauh, tapi saya bisa dengar, saya bisa tahu rencana jahat mereka itu seperti mereka ada di samping saya ini loh. Rencana pembunuhan mereka itu. Suara kebenaran itu tidak bisa dimatikan saudaraku dengan rencana-rencana jahatnya manusia yang dipakai setan. Dari saya gadis saja umur 14 tahun saya sudah dibunuh beberapa kali saudaraku, tapi kan tidak mati. Sampai umur saya 46 tahun ini saya masih hidup saudaraku. Masih hidup. Saya mau dibunuh dengan rencana halus kah? Mau dibunuh seolah-olah saya ini mengalami kecelakaan dahsyat kah? Tidak saudara, Tuhan ada perlindungan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga saya saudara. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Tidak ada saudaraku. Saya tahu.
Dan mereka nonton live saya. Mereka bilang apa? Kenapa dia bisa tahu ya? Mereka jadi takut sendiri Bapak Ibu. Kenapa saya bisa tahu rencana mereka? Sementara mereka menyusun rencana ini di kota yang lain. Kenapa saya bisa tahu sampai sedetail itu katanya? Saya tahu Bapak Ibu. Alangkah sedihnya ya kalian ya. Tertutup mata hati mereka dengan uang, dengan mammon. Jadi serakah, jadi orang yang suka membunuh orang. Sadis Bapak Ibu, manusia-manusia jahat seperti ini. Mereka jadi takut sendiri Bapak Ibu. Berpikir dua kali. Rencana mereka belum mereka laksanakan, saya sudah tahu. Mereka bilang, kenapa dia tahu ya? Dia ini siapa ya? Gitu. Mereka nonton lagi minum kopi, lagi merokok. Saya tahu di ruangan. Di suatu ruangan. Mereka merencanakan kematian saya. Sayang 1000 sayang ya, mata hati Anda tertutup buta oleh karena keserakahan hati Anda. Ingat ini, Anda mau mendor saya, kembali peluru Anda itu bikin buat perhitungan kita sekarang. Anda mau mendor dahi saya ini, ingat apabila peluru Anda itu mengarah mencari orang yang menyuruh saya, menyari tuanmu, atau membalik kepada yang mendor saya, bagaimana akibatnya? Jangan saya lagi difitnah, saya yang pegang pistol pada waktu itu ya. Saya hanya mengarahkan peluru itu kembali kepada Anda. Bagaimana itu? Ya, saya tidak pernah takut kepada kematian karena saya telah mengalami beberapa kali kematian jasmani saudaraku ya. Dibunuh secara sadis. Jadi saya tidak takut lagi mati. Bagi saya kematian itu hanyalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kalau beberapa jam kemudian saya hidup lagi, jangan salahkan saya apabila saya menjadikan Anda bulan-bulanan dan permainan saya. Saya bisa berubah jadi kuntilanak, saya berubah jadi apa, jangan salahkan saya. Untuk menakuti hidup Anda tidak akan tentram deh. Nanti Anda sementara makan, saya datang di meja makan Anda. Yang Anda lihat cewek cantik, bukan langsung tas top, kumat jantung Anda hidup tidak dengan kenyamanan walaupun Anda punya banyak uang dari hasil membunuh saya. Ya, dalam sekejap saya istilahnya baspok-spok di hidup Anda, bacekik leher Anda sementara Anda tidur. Enak nggak? Nyenyak nggak seperti itu? Tidak nyenyak saudaraku. Orang yang membunuh saya, yang banu apa Anda tanya kepada jiwa mereka, nyenyakkah mereka tidur? Nyenyakkah mereka makan? Tidak saudara. Dihantui rasa bersalah, dihantui dibayangi dengan dosa-dosa mereka. Ya, dengan kelakuan mereka tidak tenang saudaraku. Kurus kering badan, kulit bungkus tulang saudara. Tidak ada yang lolos. Mau itu dukun, mau yang bunuh-bunuh saya, yang baramas leher saya. Semuanya mereka tidak lolos saudaraku. Walaupun mereka hidup dalam uang, di apa, nyaman apa, tidak enak saudara. Membunuh orang benar itu, orang kudus di mata Tuhan. Siksa hidupmu sayang, siksa. Biji mata Tuhan Anda buat semena-mena di dunia ini. Siksa hidup Anda. Saya ini penantang kematian saudara. Kematian saja saya tantang. Tidak takut mati, saya sudah 26 kali mati. Anda mau kasih genap berapa? 30 kali. Game over dunia sayang. Saya itu hidup di dunia ini harusnya senang-senang sudah. Harusnya senang-senang, sudah punya rumah, punya mobil, punya fasilitas ini. Seharusnya. Ya, itu seharusnya dunia harus memberkati saya, menservis saya. Seharusnya itu yang terjadi, tapi kan dunia ini omong kosong, papan dusta semua. Mereka tidak kasih senang saya ya.
roh yang tersolimi, wadah yang tersolimi, wadah yang menyelamatkan dunia ini, mereka tidak melayani saya dengan baik, mereka tidak fasilitas saya dengan baik, ya inilah akibatnya, tahambur dunia tuh, porak-poranda kan. Mereka tawan-tawan roh saya supaya selamat. Ya kalau saya tidak dibunuh, tidak diapakan, mana mau ditahu? Yang mana ratu, yang mana pion, yang mana jenderal, yang mana apa? Mana ditahu? Tidak ditahu kan? Gitu, itu alam roh sayang. Ngertilah main di alam roh. Jangan cuma Bapak Ibu hanya pintar main di jasmani saja. Pintarlah main di alam roh supaya tahu. Ya, kalau saya dunia tidak bunuh berapa kali, mana bisa dunia sampai diperpanjang sampai begini Bapak Ibu. Selama kiamatnya. Karena saya ditawan, disiksa, ya seperti Simpson, itu kan harus ditawan dunia, nasir-nasir ilahi kan harus ditawan dunia, ya harus disiksa, harus ditawan dunia, disiksa batinnya, disiksa hatinya, diambil harta kekayaannya, pokoknya dijadikan budak deh, gitu, diambil nyawanya, lihat saja semuanya. Kalau saya tidak ditawan dunia, tidak dianiaya dunia, tidak disiksa dunia, sudah lama kiamat, saudaraku, sudah lama. Kita kan baku tahan waktu ini. Siapa yang bertahan waktu? Coba pelajari malaikat siapa yang bisa bertahan waktu. Menahan-nahan waktu siapa? Malaikat Tuhan. Itu sendiri yang bisa menahan waktu. Baku nego, nyawa melayang berapa kali. Itu menahan Bapak Ibu. Kalian harus tahu di sini. Kalau dunia tidak tawan saya, dunia tidak siksa saya, ya sama kayak Tuhan Yesus kan dulu. Dunia harus tawan, siksa. Jadikan dia jadi penjahat, tersangka utama. Ya seperti manusia yang sudah terkutuk, dikutuk-kutuk. Ya seperti itulah. Coba lihat saya. Kutuk-kutuk, mereka hakimi-hakimi. Dan mereka angkat diri derajat mereka sebagai manusia yang suci, yang kudus. Nah saya apa? Sebagai pendosa. Sebagai pezina, sebagai lonte, PSK. Supaya apa? Harga diri mereka dikatakan manusia suci, manusia benar. Padahal mereka pemain. Mereka suhu yang sesungguhnya. Saya yang menjaga kekudusan dari muda, itu yang mereka fitnah-fitnah. Itu rahasianya. Saya menjaga kekudusan kebenaran hidup, ditawan dunia, ya jadi pendosa no. Jadi manusia yang terkutuk, manusia yang terhina. Coba lihat roh-roh yang kudus, yang datangnya dari Tuhan, yang melakukan proyek-proyeknya Tuhan ilahi. Apa coba? Contoh Maria. Di zaman dahulu apa? Dia sebagai pezina, hamil sebelum menikah. Bukan itu pezina. Pezina sayang. Hampir dilempar batu. Kalau tidak lari ke sana kemari. Hampir juga dibunuh. Itu orang-orang yang melakukan proyek ilahi itu nyawa taruhannya sayang. Nyawa. Fitnah dunia harus ditelan mentah-mentah. Dengan rasa pahit dan air mata. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan. Di balik semua itu ada damai sukacita yang luar biasa. Yang Tuhan berikan, kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di hati saya. Itu saja yang mau saya katakan ya. Saya tidak takut. Mari kita akan lihat kekuatan surga atau kekuatan neraka yang lebih hebat. Dunia ini kan neraka sesungguhnya. Dimensi Tuhan itu kan dimensi yang tinggi. Mari kita lihat kekuatan Tuhan yang berkuasa di dunia ini, di neraka ini, atau kekuatan setan yang berkuasa di neraka ini. Siapa yang lebih berkuasa di neraka, di surga, di mana, atau siapa? Anda belum lihat. Saya tidak pernah takut Bapak Ibu. Mereka yang tutup live katanya kalau mau aman. Tidak, saya tidak akan tutup. Saya tantang kematian itu Bapak Ibu. Anda berani, silakan door di depan. Kalau perlu live. Kalau perlu Anda live.
Anda kan mau kasih tunjuk jago-jagonya Anda. Dan disitulah iman saya dipertaruhkan. Manari itu peluru Bapak Ibu. Manari. Saya perintahkan tuh peluru, cari orang-orang yang suruh dengan orang-orang yang bador. Saya saja parang di leher Bapak Ibu yang so diasa mangkilat-mangkilat. Itu parang, panjang sekali itu parang. So diasa, dia so asa sampai mangkilat-mangkilat, mau bagere sampai leher. Tidak ada saya lari saudara, saya tantang itu kematian. Saya cuma menangis, saya ingat anak-anak masih kecil kan, tuh di kampung. Satu balok yang besar sekali, balok itu kayu Jawa yang dia potong besar sekali begini, untuk dia mau hantam kepala saya. Sementara itu parang sudah di leher ini Bapak Ibu, langsung tas stop tangannya. Saya langsung tangkap tangannya, darah Yesus berkuasa. Langsung gemetar itu orang, langsung sujud di depan kakiku Bapak Ibu. Langsung dia bilang, ya Allah, siapakah kamu ini? Langsung berubah tubuh supranatural saya Bapak Ibu ya. Dia lihat siapa saya, langsung gemetar. Lemas itu orang Bapak Ibu. Anda mau lihat tubuh roh saya itu seperti apa? Ketika maut menghadapi mengancam nyawa saya, Anda akan lihat roh tubuh supranatural saya keluar. Baru Anda akan tak kencing-kencing di situ, berlutut sujud minta-minta ampun. Anda baru tahu siapa saya. Anda baru tahu. Itu sudah terjadi di kampung, saudaraku. Semua itu orang-orang muslim tetangga saya peluk. Mama Koko, lari Mama Koko. Napa so bawa parang yang sangat tajam dengan kayu di tangan untuk hantam Mama Koko pe kepala. Saya bilang saya tidak akan lari. Jadi tontonan di lapangan Bapak Ibu. Semua orang menonton, orang muslim ya. Menonton, saya tidak lari. Saya bilang, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Kalau di sini aku mati, berarti aku mati dengan cara ini. Terimalah nyawaku Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Saya sempat meneteskan air mata. Saya cepat-cepat mengelap karena saya tidak bisa memperlihatkan itu kepada dunia. Dunia harus melihat saya kuat. Saya harus tegar Bapak Ibu. Dan kuat berdiri di atas kaki saya. Di atas iman saya, di atas firman Tuhan yang kudus. Semua orang melihat saya. Di situ iman saya menyala. Orang itu langsung minta maaf. Gemetar badannya Bapak Ibu. Dia bilang, siapa yang membawa saya ke sini, ini kasihan. Siapa? Kenapa saya ini pegang parang? Tahu tubuhnya itu dibawa setan Bapak Ibu untuk membunuh saya. Setan yang menyuruh dia untuk membunuh saya. Bapak Ibu tahu gelarnya di kampung itu. Aparat desa. Aparat desa Bapak Ibu. Mau yang dihormati di kampung itu. Bawa mau bunuh saya. Semua itu orang yang menonton saya Bapak Ibu. Banyak sekali di lapangan. Mama Koko lapor. Tidak lari 5 tahun hukuman penjara. Saya bilang, saya ampuni orang ini. Bukankah Tuhan telah mengajarkan kepada saya hukum kasih dan pengampunan 70 kali 7 kali 7. Seperti itu saudaraku. Dari dulu sampai sekarang saya berjalan seorang diri. Tidak ada yang menolong saya. Hanya Tuhan. Tidak ada saudara. Menghadapi maut seorang diri. Saya hanya mengingat ketiga anak saya pada waktu itu masih kecil. Itu saja yang saya ingat. Setiap kali pun saya mati apakah itu serangan di roh, tiba-tiba jantung saya berhenti, atau apapun, saya cuma ingat anak saya 3 ini. Siapa yang mengurus mereka, kasihan. Itu saja. Itu yang saya ingat Bapak Ibu.
Saya tidak takut apapun. Saya tidak takut selagi Tuhan ada denganku. Selagi Tuhan ada beserta denganku, siapa yang menjadi lawanku? Siapa yang membela nyawaku? Siapa yang menolong aku di saat aku terhimpit, di saat nyawaku diambil manusia, di saat nyawaku dalam peperangan terhimpit di medan perang? Siapa yang menolong aku? Siapa yang melarikan aku jikalau bukan Dia, saudaraku? Tuhan yang berkuasa di alam maut, alam surga, alam bumi ini. Siapa yang bisa menjadi lawanku? Siapa yang bisa menakuti dan menaklukkan rohku? Tidak akan bisa. Kalian tidak akan bisa menaklukkan dan nakuti, mengintimidasi rohku, roh Isabel, roh dunia ini, karena rohku tinggi. Rohku ini tinggi. Hanya wadahku yang aku pakai ini lemah. Rohku itu tinggi, ada di dalam dimensi yang tertinggi. Aku hanya menyamar saja memakai wadah ini. Supaya kalian tahu. Kalian mau binasa? Silahkan tantang aku. Mau binasa? Baik tubuhmu, jiwamu, rohmu, aku berkuasa untuk membinasakan ketiga unsur di dalam tubuhmu. Tubuhmu, jiwamu, rohmu. Aku memegang kuasa. Aku masih sayang kalian. Bertobat. Bertobat sekalian manusia serakah. Atau kalian saling membunuh saja di situ ya. Jikalau kalian tidak memperingati peringatan daripadaku, tidak mengenang akan kata-kataku ini, saling membunuh saja kalian. Kalian manusia jahat. Sangat jahat kalian. Mau merencanakan pembunuhan kepada mempelaiku ini. Silakan kita lihat permainan apa yang kalian akan lakukan, hai dunia, di dalam tipu-tipu. Cukup sudah kalian. Cukup sudah kalian menyiksa wadah ini. Sudah cukup ya. Aku katakan cukup. Cukup setan-setan. Cukup setan-setan. Kalian mau merencanakan membunuh wadah ini, kalian yang mati duluan. Kalian yang mati duluan, setan-setan. Setan-setan memakai wadah-wadah manusia yang angkuh, yang serakah, cinta mamun. Kalian yang akan mati duluan. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukacita, hai mari semua ke Betlehem. Yang lahir Raja Juru Selamat, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hari ini. Lihat ini Bapak Ibu ya, materai ilahi di dahi, bercahaya-cahaya, bernyala-nyala,
di kegelapan malam, bentuk salib atau T. Bapak Ibu lihat ya dari jarak jauh. Aduh, kita punya kuasa Bapak Ibu mengendalikan alam, mengendalikan segala sesuatu ya. Jadi kalau kita dalam keadaan terancam nyawa kita atau apa, ya tubuh roh kita itu akan keluar Bapak Ibu ya, dan manusia itu akan melihat. Seperti itu ya. Hai mari berhimpun dan bersuka cita. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang datang, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nah, seperti ini saudaraku, sangat indah kemuliaan Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umalim jelas sekali materai ilahi mempelai. Ya, bisa dilihat saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku. Materai ilahi dari jarak jauh Bapak Ibu ya. Nih, jarak jauh dari kamera. Terang yang ilahi telah bersinar di dalam hati kita. Ada Tuhan Yesus di hati kita. Kita bersinar-sinar. Terang yang ilahi datang ke dunia, menjadi manusia, menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Saudara Widiana, saudara atau saudariku, mantap admin, yang tidak sejalan diblokir aja, itu iblis sudah mulai masuk. Iya, Anda menentang, menghina pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, di tong sampah aja ya cocok tempatmu. Tidak bertobat, dibakar. Shalom, Pak Winano, insyaallah mempelai Bapak Yahweh terelok. Saudara Widiana, dari cahaya kita bisa tahu siapa itu mempelai ilahi. Tetap semangat, Bu Fe. Amin. Terang yang ilahi datang dari surga, menerangi kita semuanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Coba
Coba deh semua mempelai Tuhan, buat video Bapak Ibu seperti ini ya. Di kamera ya, cahayanya luar biasa. Cahaya Tuhan mempelai ilahi ya. Semuanya berkomen, Bucan Yuniliu, Bucan Juli, semuanya. Bucan Venita, Laila, Bucan Kristianti, semuanya ya. Bucan Syuting, Bucan Yuni, King of the Kings, mau dong diterangi. Tuhan Yesus itu sendiri, sumber cahaya itu sendiri, saudaraku ya. Rohnya berkuasa kekal selama-lamanya. Nih buat videonya ya. Karena ini cahaya powerful, kuasa ilahi. Kalau buat video, cahayanya full juga ya Bapak Ibu. Karena kita bermain di frekuensi yang tinggi. Ya Bapak Ibu buat video, frekuensi cahaya yang full, semuanya powerful, suara full. Buat video seperti ini Bapak Ibu, keluar berapa cahaya ya dari hatimu saudaraku ya. Bujan Ayu Krismi, mau pangeran, Bujan Yuni. Manusia logika sampai mati tubuh jasmaninya mereka tidak akan percaya. Iya, sudah dibuat di Facebook. Iya, di gelap begini Bapak Ibu, materai ilahinya nampak tidak. T atau salib ya. Bucan Yuli yang mempelai 1 bulan yang lalu, saya ada lihat ada perempuan rambut panjang lurus dan hitam dengan gaun putih berkilauan, tingginya 3 meter dan terbang, di tangannya membawa pedang, sedang mengejar banyak setan-setan. Siapa itu? Tahu leh. Siapa itu? Malaikat Tuhan yang lain boleh jawab siapa itu? Itu penglihatan Bucan Yulia. Coba jawab dulu. Dia dapat penglihatan, mempelai over kepada malaikat Tuhan yang lain ya. Dia bertanya, mempelai 1 bulan yang lalu, dia dapat penglihatan, saudaraku, malaikat Tuhan ini ya. Saya ada lihat ada perempuan rambut panjang, lurus, rambut panjang lurus ya, dan hitam, dengan gaun putih berkilauan, tingginya 3 meter, dan terbang, di tangannya membawa pedang, sedang mengejar banyak setan. Siapa itu? Siapa kata? Bucan malaikat Tuhan Yulia ini, Bucan Yulia ini lagi bertanya siapa kata itu. Ya, Saudara Widi Alia Widiana, mempelai ilahi, kalau di FB akunku dengan nama Dewina. Itu nama di alam gaib. Oh, Bucan Dewina, Saudara Dewina cewek. Gaib makanya Widiana ini. Haleluya, salam kenal ya. Bucan Dewina. Haleluya. Dan Juli masih ada mempelai. Jelas sekali tanda salib, Bucan Anggika. Mempelai itu, Bucan Talitakum. Dia ada balia. Dapat lihat dia penglihatan di alam roh. Siapa kata itu? Cari tahu no. Malaikat siapa itu kata terbang-terbang bawa pedang, tinggi 3 meter, terus berkilauan, pakai baju putih berkilauan. Siapa itu? Coba cari tahu dulu dia di alam dunia nyata itu siapa kata. Malaikatnya bawa jengkol tidak itu. Soalnya suka makan jengkol. Siapa itu perempuan berambut panjang, terus pakai baju putih, tingginya 3 meter, terus bawa pedang, dia kejar-kejar setan. Tuh lagi kejar-kejar setan tuh dilihat. Kapan penglihatannya? 1 hari yang lalu ya, Bucan. Ini tajam sekali penglihatannya di alam roh ya, malaikat Yulia ini. 1 bulan yang lalu, coba 1 bulan yang lalu dilihat kejar-kejar setan. Siapa itu? Bucan Syuting mempelai ya. Bucan Juli, malaikat bercahaya itu mempelainya. Kita kalau kasih lihat mereka materai ilahi, padahal hanya untuk kesaksian kita aja, tapi mereka nggak percaya. Tapi curi-curi lihat dan mendengar, itu manusia-manusia yang dikuasai oleh roh Isabel. Tuh suka tahu Bucan Yulia. Siapa kata dia mencari tahu? Itu malaikat itu mempelai ilahi. Banyak yang berbicara, yang lagi berbicara.
So banyak DP jawaban ya, bukan Yulia ya. So itu DP jawaban ya. Mempelai juga masih cari-cari itu. Soalnya dalam roh banyak yang bertanya, siapa ini? Siapa ini? Mempelai cuma diam toh. Ini malaikat Tuhan yang tahu ya. Semuanya ya. So tahu Bapak Ibu, yang lagi berbicara. Mempelai juga tidak tahu. Mempelai juga masih cari-cari siapa dia. Malaikat siapa itu? Terus begini ya Bapak Ibu ya. Mempelai mimpi. Penglihatan ini nyata tapi bukan mimpi. Gini Bapak Ibu ya. Mempelai masih cari tahu siapa orangnya ini saudaraku. Gini mempelai penglihatan begini. Itu memang mimpi penglihatan tapi real saudaraku. Real ya. Tadi malam mempelai melihat di alam roh. Ini kan mempelai lagi berperang kan di alam roh. Cuma mempelai tidak tahu kenapa mempelai itu kan sudah terbaring di tanah, terbaring dalam keadaan lemah. Nah terus tiba-tiba ada satu mempelai yang seksi, montok Bapak Ibu, menendang punggungnya, bagian dada, kan mempelai sudah terseok Bapak Ibu, sudah jatuh di tanah dengan keadaan telungkup, dengan keadaan tertelungkup ya, karena sudah capek kan berperang terus. Mempelai sudah dalam keadaan tertelungkup di tanah ya, tertelungkup ya. Bapak Ibu tahu tertelungkup artinya taplaka dan baplaka di tanah, sudah dalam keadaan taplaka. Ada Bapak Ibu malaikat Tuhan, itu bentuknya cewek mempelai ya, dia tidak berbentuk binatang. Dia berbentuk cewek, cantik, rambut bobet, rambut sebahu ini, sangat cantik dan montok. Dia menendang dadanya mempelai ini, belakang dada ya, belakang, pundaknya dada mempelai ini, sampai tidak bergerak Bapak Ibu, di tanah. Dengan dia mempunyai pedang Bapak Ibu. Jadi mempelai Tuhan itu mempunyai pedang. Mempelai masih cross check terus Bapak Ibu, bersembunyi ini Bapak Ibu. Dia sangat mahir juga di alam roh. Dia mempunyai pedang yang sangat tajam, berarti dia ada pedang firman Tuhan sudah ada di tangannya. Itu pedangnya itu dia taruh di sini Bapak Ibu, di lehernya saya. Nggak jelas apa keinginannya, apa kemauannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Apa maksudnya dia ini menawan saya? Ya, di saat saya lemah, dia hantam dengan kaki. Dia juga punya sepatu zirah, tapi seksi sekali dia di alam roh, tidak pakai gaun. Dia tidak pakai baju zirah Bapak Ibu, tapi telanjang. Tapi dia hanya pakai sepatu ada, pedang ada. Makanya saya tahu dia itu badannya gemoy, cantik, seksi. Karena dia telanjang Bapak Ibu. Telanjang tidak pakai jubah kekudusan, tidak pakai baju sirah sama sekali tidak. Dia telanjang, kelihatan buah dadanya, kelihatan kelaminnya. Tapi dia ada sepatu berkasutkan kerelaan hati, pemberitaan firman itu ada sama dia, pedang roh juga panjang. Nah itu yang dia taruh di lehernya saya. Saya tidak berkutik Bapak Ibu karena saya sudah capek kan. Pada waktu itu awal-awal penglihatan saya tanya siapa kau? Saya sempat begini menoleh sampai itu saya tahu. Saya bilang siapa kau ini? Cantik sekali ya. Tapi telanjang Bapak Ibu. Seksi sekali badannya. Nah dia pakai baju. Dia hanya cuma pakai sepatu. Sepatunya itu kayak sepatu besi yang diikat-ikat itu Bapak Ibu. Saya lihat jelas apa ciri-cirinya itu, mempelai Tuhan itu. Saya bilang kenapa? Apa maksudnya? Siapa kau? Kau ini berbentuk mempelai. Apa maksudnya? Bukan berbentuk binatang ya. Di alam roh itu berbentuk mempelai. Rambutnya bobet. Sebahu ya rambutnya. Saya bilang siapa kau? Dia tidak berbicara sama sekali Bapak Ibu. Cuma pedangnya dia hunus di sini. Dia bilang jangan bergerak. Dia bilang jangan bergerak kamu. Nah saya langsung bilang Tuhan tolong saya darah Yesus. Nah tiba-tiba saya punya kekuatan. Langsung saya beralih Bapak Ibu tubuh saya. Tiba-tiba tubuh saya itu sudah ada di belakang perempuan itu. Sementara dia terbengung-bengung melihat saya sudah tidak ada lagi di
ujung pedangnya itu. Saya sudah tendang dia dari belakang, saya sudah hurus pedang saya itu dari belakang, dari depan, saya perangi dia Bapak Ibu, hancur. Terus saya tusuk Bapak Ibu, saya bilang, apa kelemahannya ini perempuan ini? Rupanya vaginanya, saya tusuk pakai pedang besi panas, dan saya langsung bilang sama malaikat lain, lemparkan dia ke lautan api. Padahal bentuknya mempelai, bentuknya manusia yang sangat cantik Bapak Ibu. Nah itu yang terjadi penglihatan kemarin malam. Dan saya bertanya-tanya sampai sekarang tidak dibukakan siapa namanya. Sayang beribu sayang Bapak Ibu. Tapi dia telanjang di sana. Nah saya katakan, buang dia ke dalam lautan api. Langsung tuh besi panas kan, langsung malaikat, saya offer ke malaikat yang lain, buang dia ke lautan api. Langsung dibuang Bapak Ibu. Dalam keadaan posisi vaginanya ditusuk dengan besi panas. Tuh, sudah ada pedang roh, sudah ada sepatu kerelaan hati mengabarkan firman Tuhan dia pakai Bapak Ibu, tapi telanjang badannya. Dan dia menusuk leher saya Bapak Ibu, mengancam supaya apa, saya menuruti apa keinginannya, tapi dia menyembunyikan identitas diri, dia tidak kasih tahu siapa, dan memang tersembunyi bagi saya. Dan roh Tuhan itu bilang, tidak usah kamu cari tahu, tidak usah, nanti katanya sakit. Itu saja Bapak Ibu ya, yang bagi yang merasa Bapak Ibu, yang merasa bertobat Bapak Ibu ya, itu penglihatan roh mempelai. Kalau kalian ada nonton yang ada mempelai, lihat Bapak Ibu kemarin malam, cepat-cepat Bapak Ibu bertobat ya. Itu tujuannya, kenapa pedang itu dia hantam di sini di leher, supaya mempelai tidak punya gerak keluar, ruang gerak yang leluasa, supaya mempelai mengikuti dia, apa kata dia, apa arahan dia. Ingat Bapak Ibu, sudah ada di lautan api posisinya secara roh, dipakai besi panas Bapak Ibu, ditusuk. Nah itu saja penglihatan mempelai kemarin malam. Saya bilang sangat disayangkan ya, cantik sekali Bapak Ibu, tapi telanjang di sana. Tidak ada gaun kekudusan, kebenaran hidup, baju sirah tidak ada, tapi dia telanjang Bapak Ibu. Sangat indah bentuk badannya, sangat seksi, sekitar berumur 17-18 tahun. Makanya kalau saya ingat penglihatan itu, mimpi saya itu sangat nyata, menangis hati saya ini Bapak Ibu. Saya sayang sekali ya, cantik sekali, kok berakhir di api neraka gitu. Nah itu saja penglihatan saya ya. Dan sampai saat ini Tuhan tidak membukakan siapa dia, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin dengan saya bersaksi seperti ini, mungkin orang itu akan sadar siapa dia, karena dia tahu rohnya itu yang intimidasi mempelai di sana. Rohnya itu yang pegang pedang yang ditaruh di leher, dia tahu karena dia yang tusuk. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu. Dia mungkin Tuhan rahasiakan namanya, Tuhan rahasiakan identitas dirinya. Kalau dia ingin bertobat sungguh-sungguh, bertobat ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu di alam roh itu terjadinya real dan sangat real, nyata dan sangat nyata saudaraku. Itu yang terjadi. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Karena saya kalau sudah di dalam roh bertugas, saya tidak pakai kenal. Saya tidak kenal siapa you. Saya hanya tahu ini mempelai. Ini berbentuk mempelai, manusia cantik, ganteng. Seperti itu saja yang saya tahu. Tapi di dunia ini saya tidak kenal. Karena roh dengan jasmani dunia ini sangat berbeda. Makanya tidak mengenal, kecuali diizinkan Tuhan saya mengenali Anda. Ya, kalau saya tanya di alam roh siapa Anda? Nah, sedangkan Anda pun kalau bertanya kepada saya, siapa ini? Kalau saya diam, Anda pasti tidak kenal saya. Seperti itu di alam roh. Kecuali saya berkata, oh iya saya Ibu Fei, pamer-pamer nama toh. Pamer-pamer kekuatan. Saya tidak, di alam roh saya diam, karena saya kerjanya diam saudara. Ngapain saya mau pamer-pamer nama saya? Kalian pun ada pun di sana banyak yang ada mau ketemu, saya turun misalkan di level 5, level 6, level 3. Kalian kan bertemu dengan saya di dunia itu, level-level kan ada levelnya. Kalian bertanya, Ibu VK ini, saya diam. Nggak mau saya orangnya nggak banyak bicara.
Cuma kalau bersaksi kan, Anda bisa bedakan deh. Roh siapa itu yang bersaksi? Dari dimensi roh siapa yang bersaksi, yang berbicara? Kan bukan saya lagi. Saya juga tidak tahu apa yang saya katakan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sayang beribu sayang ya. Bertobat saudaraku, Tuhan masih rahasiakan identitas dirinya. Saya kejar terus Bapak Ibu mencari tahu pun saya tidak diberitahukan, karena mungkin saya akan merasa sakit, saya akan merasa wah orang ini saya kenal, mempelai Tuhan ini saya kenal, kok bisa gitu ya, gitu. Semoga cepat ketahuan, jadi kepo. Semuanya akan dibukakan dan orang tersebut bertobat. Iya, penyamaran. Itu sudah bukan roh penyamaran, dia sudah berbentuk mempelai ya. Jadi ada intimidasi juga Bapak Ibu, walaupun sudah berbentuk mempelai. Ya, ada roh yang ingin menguasai juga, roh Isabel. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi penasaran, iya. Pastilah kalian akan tahu di dunia nyata nanti siapa orangnya kalau tidak mau bertobat Bapak Ibu. Malam ini dia nonton, malam ini dia saksikan komennya mempelai, malam ini juga dia berkomen, tidak bertobat Bapak Ibu, ya sudah. Finish sudah Bapak Ibu ya. Ini dirahasiakan identitasnya supaya dia bertobat. Karena sayang beribu sayang Bapak Ibu. Sudah berbentuk mempelai. Dia di sana bukan berbentuk binatang atau apa. Kan banyak yang berbentuk binatang itu kan bermiliar-miliar kan. Di sana itu dikasih bajejer Bapak Ibu berbentuk binatang, segala jenis binatang ada. Tapi ini berbentuk mempelai yang cantik loh. Cantik, berumur 18 tahun. 17-18 tahun saudaraku. Semoga cepat dibukakan mempelai. Iya. Haleluya. Sayang beribu sayang saudaraku. Haleluya. Cepat ambil pertobatan. Ya, siapa dirimu? Siapa dia? Siapa dia? Mempelai yang sangat cantik. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia bertobat ya? Hanya roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang tahu siapa dia. Tuhan masih memberikan waktu kepada dia untuk bertobat. Karena cantik rohnya saudara. Cantik tapi tidak pakai baju. Haleluya. Bujanyuni seru ya mempelai terekselen bufeku sayang. Iya, saya habis-habisan berperang. Dia bukan bantunya berperang. Dia mulai cuma sandar itu pedang firman Tuhan di leher saya saudara. Jadi dia akan hakimi saya pakai firman Tuhan saudara. Supaya apa? Kenapa leher dia hantam di leher? Supaya gerakan saya dia awasi, gerakan saya dia intimidasi Bapak Ibu. Saya tidak bisa bergerak terlalu banyak tanpa perintah daripada dia. Dia mencoba untuk memerintah saya. Dia mencoba untuk mengatur saya. Di depan ya, sebelum waktu dunia saudara. Jadi saya sudah lihat, saya sudah tahu. Saya tinggal cari tapi Tuhan tidak bukakan, tidak terbuka untuk saya saudara. Makanya saya sedikit-sedikit lagi mungkin tertutup Facebook, tertutup apa untuk akses untuk dunia ini terlalu banyak. Kalau saya mengakses itu banyak masuk ular, banyak masuk roh intimidasi, Isabel apa semua kan. Jadi kalau saya memblokir akses dunia, sedikit suara yang bisa masuk, saya hanya mendengar suara Tuhan saja. Ya seperti itu saudaraku. Mungkin kepingin mau sama seperti mempelai, tidak. Dia hanya ingin mengatur. Karena dia sudah punya pedang roh yang panjang. Karena ini leher kan, dia hantam di leher sini loh. Supaya saya tidak bergerak. Jadi dia yang atur pergerakan saya. Dia yang atur pergerakan saya. Itu rencananya ke depan. Nah seperti itu. Dia yang atur pergerakan saya, dia yang atur rekening saya, semuanya berkat-berkat Tuhan. Kan kita masih ada waktu 1 tahun lebih.
Bapak Ibu, kita lihat pergerakan ke depan. Nah, saya sudah tahu duluan. Saya mau cari tahu siapa dia, tidak diberitahukan saudaraku. Nah, seperti itu. Jikalau dia menonton dia, berkomen dia malam ini, berkomen. Dia haus kekuasaan. Ada dia. Bertobat ya, dia sudah tahu bahwa itu dirinya. Anda masih dirahasiakan Tuhan ya. Anda masih dirahasiakan Tuhan karena Tuhan sayang Anda. Karena Anda sudah berbentuk mempelai, sudah ada pedang roh, tapi baju sirah, kekudusan, kebenaran tidak Anda pakai, Anda telanjang. Saudaraku, haleluya, saya masih dirahasiakan. Itu ya, mimpi penglihatan terbaru saya. Kalau bencana-bencana sudah biasa itu. Habis baku habis, rata baku rata. Sudah jahat sekali dunia ini Bapak Ibu. Malaikat Tuhan saja, mereka mau bunuh berapa kali. Apalagi manusia biasa, manusia tanah. Haleluya. Jadi seperti itulah proses Tuhan ya, untuk kita manusia tanah. Proses Tuhan itu kalau Tuhan mau melihat hati kita ini cantik, melihat pribadi kita ini cantik, itu harus melalui proses kematian dulu Bapak Ibu. Hati Anda akan dilihat, hati Anda akan diuji. Apakah Anda betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, atau hanya di bibir saja? Seperti itu saudaraku ya. Haleluya, bertobat saudaraku ya. Pesan sayang beribu sayang. Anda tidak mau bertobat, ya saya sudah lihat di alam roh itu Anda langsung dilemparkan, dicampakkan ke dalam api. Mengapa masih dirahasiakan nama Anda? Saya pun tidak tahu nama Anda siapa di dunia ini. Tapi Anda penonton pada saat ini, live ini. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat karena roh Anda itu sudah cantik. Sudah ada pedang firman Tuhan. Sudah ada sepatu kerelaan kasut yang sangat indah yang Anda pakai. Panjang sampai sebetis itu Bapak Ibu. Dengan sepatunya itu kayak warna-warna silver. Campur-campur tembaga, terus ada tali-talinya diikat. Saya lihat ya dari ujung kaki sampai ujung rambut Bapak Ibu. Ya. Bucan Yoneliu intimidasi. Jadi ingatlah live 2 malam yang lalu, si biang keroknya, ratunya iblis, dia si pendusta, penipu, pembohong, suka mengintimidasi supaya semua bisa dirampas olehnya. Wah, bahaya itu. Sayang sekali. King of the Kings pasti tahu bukan era Kristina yang cantik. Pesanan akhir zaman. Iya, sayang beribu sayang. Makanya masih dirahasiakan Bapak Ibu. Itu rahasianya. Kenapa masih dirahasiakan? Supaya dia bertobat. Supaya dia tidak malu kan. Di dunia ini kan namanya masih manusia darah dan daging. Supaya dia bertobat saudaraku. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ini baik-baik ya, pengajaran dari dimensi roh dan kebenaran. Pengajaran siapapun dia, bapaknya pasti bapak pendusta, agennya iblis yang mengajarkan bahwa tanda 666 itu belum ada di dunia ini, menunggu chip, itu Anda terlambat. Anda berarti memiliki iman-iman Thomas. Melihat dulu baru percaya, Anda sangat tertinggal jauh saudaraku ya. Anda sudah mati tubuh Anda, sudah rib atau inna ilahi rojiun, baru Anda sadar. Nah, jadi tanda itu sudah ada, nyata jelas-jelas ada, tanda materai ilahi juga sudah ada, tanda barcode 666 itu juga sudah ada sebagai pembayaran alat tunggal di dunia. Anda awalnya dulu pakai handphone, lama-lama handphone dibuang, handphone alat-alat canggih itu sudah berpindah ke tubuh Anda. Jadi Anda sudah jual tubuh Anda kepada setan sebagai alat pembayaran transaksi.
tunggal di tengah-tengah dunia ini dengan mengikuti sistem Dajjal. Nah, ini pengajaran dari roh dimensi roh dan kebenaran. Anda mau ikuti, terserah Anda. Anda mau ikuti, praise the Lord. Anda menolak juga, saya ucapkan terima kasih. Tergantung diri Anda masing-masing, tergantung iman Anda, tergantung hati Anda, pilihan di tangan masing-masing. Silakan Anda ikuti Tuhan Yesus sungguh-sungguh, King of the Kings, atau Anda mau ikuti sistem dunia ini, sistem setan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa ya, follow TikTok saya. Mungkin tidak lama lagi saya pelayanan. Di dunia ini kita kejar waktu ya Bapak Ibu. Selagi ada berkat Tuhan itu dalam berbentuk kertas, dalam berbentuk uang, kita bisa berbagi kasih kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Kasih, ada kehangatan kasih, cinta di tengah-tengah dunia ini saudaraku ya. Ada kehangatan kasih, ada cinta di tengah-tengah dunia ini. Kalau di TikTok itu kan Bapak Ibu bisa lihat berapa gift yang saya dapatkan, berapa uang yang saya sawer nanti keluar. Semakin hari kan semakin bercahaya nanti badan saya. Ya kalau saya serakah jadi manusia serakah kan akan hilang ini cahaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dari hati saya, dari tubuh saya. Kalau saya semakin jor-joran, saya mengasihi orang-orang susah, orang-orang miskin di jalanan, orang-orang miskin yang minta uang di messenger, dimanapun, di WhatsApp atau apa, ya itu kan tergantung. Bapak Ibu bisa lihat di cahaya hati nuraniku sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Ya kalau saya jadi manusia serakah akan hilang Bapak Ibu. Aura saya menjadi gelap. Seperti itu. Tapi kalau saya menjadi manusia yang penuh cinta kasih, yang penuh belas kasihan, pasti cahaya hati saya ini tidak bisa membohongi di depan kamera ini. Akan keluar Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Hujan Talitakung, kalau tidak salah minggu kemarin pas beli ada yang bersaksi ketemu Ibu Fei mempelai. Dia kata memakai sepatu tali kuno. Di mana Bapak Ibu Saudaraku? Maksudnya kalau tidak salah minggu kemarin di pasukan besi ada yang bersaksi ketemu Ibu Fei mempelai. Dia kata memakai sepatu tali kuno. Oh, mimpi penglihatan. Kirain ketemu di dunia nyata. Saudaraku, haleluya. Ketemu di alam roh kata, oh iya. Bapak Ibu ada mimpi penglihatan. Pasukan besi. So cepat-cepat ini Pak ketik. DP ralat di belakangan. Pasukan besi, haleluya. Jadi Bapak Ibu kedepannya yang betul-betul harusnya Bapak Ibu siapkan adalah iman, roh keberanian, kerelaan berkasutkan firman Tuhan ya, memberitakan firman Tuhan di muka bumi ini, apapun resikonya, tetaplah bersaksi, tetaplah memuliakan Tuhan, tetaplah jalan koneksi hubungan intim dengan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tidak usah andalkan ini backingan manusia A, B, C. Bapak Ibu akan kecewa, andalkan Tuhan. Bapak Ibu mau sembuh, panggil nama Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu ingin berkat jasmani, rohani, panggil nama Tuhan. Jangan harapkan manusia, panggil nama Tuhan. Saya ajarkan supaya kita lebih naik level iman kita, ya, naik level seperti itu. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Manusia bisa mengecewakanmu, tapi Tuhan tidak, saudara.
andalkan Tuhan ya. Katakan dalam hatimu, andalanku adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapa surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim. Nama yang paling indah, nama yang kudus, nama yang memerdekakanku dari segala ikatan-ikatan kutuk dosa maut. Nama yang menyembuhkan luka-luka batinku, nama yang menghiburku di saat aku susah, aku lemah, tak berdaya, di saat aku kesepian. Tuhanlah yang menjadi kekasihku. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi sahabatku. Dia ada di dalam dimensi roh dan dia sekarang ada di dalam dunia nyata ini, saudara. Karena kita sudah berada di 1000 tahun damai. Makanya kita sudah percaya cahaya. Manusia 1000 tahun damai itu adalah manusia yang sudah percaya cahaya. Tetapi diseleksi lagi di dalam, apakah ada keangkuhan hati, tak lempar di neraka Bapak Ibu. Karena kita posisinya sudah malaikat Tuhan, sudah tahu kebenaran, sudah tahu Tuhan, sudah tahu Bapa surgawi, sudah tahu hukum-hukum kudusnya Tuhan. Kita melenceng Bapak Ibu, kita level malaikat saudara, langsung dibuang ke api. Tuh hati-hati Bapak Ibu ya. Pertahankan posisi, pertahankan status. Ingat ini hanya satu kuncinya yang harus dijaga, kerendahan hati. Jangan serakah, saudaraku. Berbagi kasih. Ada buah-buah roh dalam hidup kita. Kita ini posisinya sudah malaikat loh. Kalau posisinya sudah malaikat, tahu Bapak Ibu, kesalahan fatal kita memberontak di hadapan Tuhan, ya dan amin, langsung neraka saudara. Haleluya. Pengalaman di Beauvais yang luar biasa membuktikan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bucan Milva, iya. Bucan Milva ini ada di luar negeri. Bucan Febiola juga ya. Saya pikir Bucan Febiola ini ada di Indonesia, cuma Indo cantik tuh. Indo bule. Haleluya. Iya, tetap rendah hati Bucan Carlos Yesua. Bucan Febiola Lumejur, terima kasih mempelai atas nasihat yang diberikan untuk kami semuanya. Haleluya. Amin. Iya. Terus kita di dunia ini walaupun sakit minta ampun, mau nyawa kita terbang, kita berikan mereka pengampunan 70 kali 7 kali 7. Itu Tuhan sayang kita. Tuhan akan sayang kita Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan nyawa yang baru, organ tubuh yang baru, hati yang baru, jantung yang baru, ginjal yang baru, mata yang baru, pikiran yang baru, face yang baru, senyuman yang baru. Kalau dulu kita sampai senyuman begini-begini, manusia daging hawa nafsu sampai senyuman begini. Kalau di depan sebegini-begini pemulu bermain ya. Itu kan senyuman tidak ikhlas toh. Habis senyum begini, dia kode pada petaman di samping sampai miring, terakhir stroke duluan. Ya, Tuhan berikan senyuman yang ikhlas, senyuman yang luar biasa manis. Kalau senyum sama orang ikhlas hati. Begini kalau senyum yang tidak usah lagi pakai kode tamang di baru mata lagi so bermain. Ibu-ibu begitu mempelai sering lihat ya. Kalau orang bahasa senyum mempelai begitu. Senyum penghinaan dan luar biasa orang ini. Bukan ngoni semua nyasal. Terus terima tanda sampai 2-3 kali. Bawa dompet senyum dibuat-buat. Ketemu mempelai Bapak Ibu orang senyum penghinaan. Ini ibu-ibu bagian dompet kerja Bapak Ibu. Baru kode mata pada petamang. Tahu apa dia maksud? Kita bilang pedang hati, tidak sakit tuh mata bak kode-kode begitu. Terus aja kalau sebegini, kalau malaikat tampar tuh mulu kong stroke, kalau bicara sebegini ya. Apa lagi? Orang pesannya tidak ikhlas tuh ibu begitu, apalagi kalau sudah di dapur. Tapi mempelai mata ini tajam kan? Mempelai sebalik belakang begini, mempelai lihat Tuhan sampai senyuman. Baku kode orang. Mata penuh penghinaan. Oh haleluya.
Orang tidak bisa mengelabui saya. Saya bilang, tunggu waktu ya. Ngoni manangis kita tertawa, kita menangis ngoni ketawa. Kan ada masanya, ada waktunya toh. Gitu sayang, semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya. Jadi yang dibela Tuhan itu adalah orang-orang yang rendah hati. Tuluslah. Kalau Anda tersenyum, kalau tidak mau tersenyum, tidak usah. Bikin muka yakis, bangka yakis. Ya, tiba-tiba sok bangka di sini, memang betul-betul bangka yakis sayang. Bagaimana sombong? Roro Isabel, angkunya minta ampun. Dorang senyum yakis. Senyum terpaksa, tahu itu senyum yakis. Nanti dikasih pisang, baru dia senyum. Dia senyum per setengah detik itu senyumnya yakis. Cuma langsung dikasih masuk pisang di mulut. Itu senyum yakis. Senyum yakis muka pustema. Rupa itu pepaya busuk. Senyumlah yang ikhlas ya. Senyumnya yang ikhlas. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu harga diri tinggi, ya angkat jo tinggi-tinggi. Anggap rendah orang lain. Itu orang kode-kode itu anggap hina orang lain, anggap hina sesama. Kan orang pikir orang diri tinggi. Ya, orang pikir orang diri wow, tinggi, sombong tuh orang-orang sombong begitu. Dorang taruh dorang diri di atas gunung. Nah, dorang lihat orang lain tuh semua kecil di bawah sayang. Orang yang di bawah juga lihat ngana di atas gunung kecil. Semuanya ada waktunya. Tertawa ada waktunya, menangis juga ada waktunya. Tertawa dan menangis ada waktunya. Semua itu Tuhan bilang indah pada waktunya. Dorang bilang kapan waktunya? Sabar saja. Indah semua pada waktunya. Ada orang bilang habis kita pakai kesabaran ini. Sampai di mana? Mau sabar terus dengan orang-orang yang model-model begini ini. Sabar. Semuanya indah pada waktunya. Menghadapi senyum-senyum yakis pustema, sabar. Menghadapi itu ibu-ibu pesensen mata begini, beda. Ibu-ibu pesensen mata begini dan pesenyum begini. Dalam perhitungan detik loh. Langsung tak kancing toh, baru dalam mulu begini. Step yang kedua begini. Baru mata begini. Bagi-bagi dompe muka tuh angka itu sein itu Bapak Ibu. Kode-kode semua itu. Di dalamnya ada unsur penghinaan. Di dalamnya ada unsur bapanang enteng. Iya, itu ibu-ibu yang suka gosip. Pasti bicara bibirnya bengkok saat bicara. Kalau mempelai lurus toh, mempelai pe bibir toh, bukan milpa. Kita enggak suka bagosip sayang, kita suka bersaksi. Jadi lurus kita pemu, kita pelida pun lurus. Kalau dorang pelida bengkok-bengkok sayang. Dorang pelida itu ular, bengkok-bengkok. Suka bagosip, suka bahina. Don cuma main kode saja, kode mata. Nah, beda lagi kalau kodenya bapak-bapak. Kalau kodenya bapak-bapak main mata itu kalau sama mempelai, ya itu bakode anu itu, bakode cinta, bakode suka. Bapak-bapak, bakode begini mah, dorang berani Bapak Ibu. Baru puji-puji, matanya mempelai indah sekali. Berani dorang, bakode begini, lain lagi kodenya bapak-bapak. Itu kode cinta itu. Kode ajak-ajak selingkuh, haleluya. Tapi mempelai tidak gubris. Ada dua macam kode sayang. Kodenya ibu-ibu, kalau sebegini-begini, ya itu kode penghinaan toh. Jadi kalau kode bapak-bapak main mata begini, ya itu berarti dia jatuh cinta. Bajak-ajak selingkuh tipis-tipis toh. Gini-gini itu bapak-bapak coba kode-kode. Baru puji-puji, matanya mempelai indah. Cantik sekali. Gitu. Jadi ada dua macam kode, Bapak Ibu harus peka. Rayuan gombal. Iya. Jadi banyak sekali tuh. Itu dimenangkan oleh para ibu-ibu tuh yang suka gosip tuh. DP senyuman yakis postema. Ibu-ibu yang suka bagosip, yang suka bahina-hina, DP judul senyuman itu senyuman yakis postema bakayaki. Bangkayaki popaya busu.
Nah, itu DP judul senyumannya. Jadi semua orang main kode. Di bibir kode, di mata juga kode, dengan sekaligus dengan wajahnya diangguk-angguk gini. Gitu. Ya, harus tahu ya Bapak Ibu. Ibu-ibu nyinyir. Aduh. Bercanda senyum azam mempelai. Iya. Tahu ibu-ibu itu, aduh. Lengkap deh. Makanya saya paling tidak suka Bapak Ibu gosip-gosip di kumpulan ibu-ibu begitu. Habis dorang cerita ibu A, ibu B, ibu C. Aduh, saya diam, saya langsung lari itu, pamit pulang. Lebih baik saya kerja, bikin kue, bikin bunga di rumah, bisa dapat uang. Ya, merangkai-rangkai bunga saya. Ya, dulu-dulu itu saya jual sampai harga 1,5 juta bunga yang saya rangkai. Saya suka rangkai-rangkai bunga. Biasa sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh. Lebih baik saya begitu Bapak Ibu daripada bergabung di grup-grup orang undang-undang lagi. Ayo kopi kita sambil minum-minum kopi, makan-makan pisang goreng apa. Bagus dari Ibu Ai. Semua itu tak bongkar semua DP aib selingkuh itu Ibu Ai, non cerita dari A sampai Z tak bongkar semua. Haleluya. Mawar hitam, selamat malam Bunda, salam santun, sehat selalu. Selamat malam juga saudaraku, God bless you. Bapak mata juling-juling. Saudara Masdur Talil. Siapa ini? Saudara Jody Adrian. Asli enak banget, pengen tidur bareng. Siapa ini lagi? Bapak Ibu tukang fitnah, Bapak Ibu tukang fitnah lagi masuk. Haleluya. Tukang fitnah Bapak Ibu masuk. Siapa? Jody Ardian ini siapa? Coba halu-halu dia di situ ketik-ketik saudaraku. Ganti nama mawar hitam jadi mawar merah. Blokir tuh mempelai ular. Iya, siapa dia ini? Setan putar bahalu-halu dia di situ di batang otaknya. Haleluya. Jadi saudaraku seperti itu. Siapa dia ini? Kenal saja enggak? Bertulis-tulis. Bahalu-halu dia, siapa dia? So, tengah malam ini gentayangan sudah mereka. Haleluya. Jadi seperti itu saudaraku. Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah seluruh anggota tubuhmu saudaraku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kayak baku tahu ini kan permainannya di alam roh, Bucan Esther. Kenapa ular-ular rame-rame datang menyerbu? Kan tak connect DP efek di dunia nyata kan. Pakai manusia-manusia. Sembarang-sembarang dong ketik kenal saja tidak. Bucan Eka Manulang. Setan yang mau menunjukkan eksistensinya mempelai. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menaungi hatiku ini, memberkati jiwamu, memberkati jiwaku. Tuhan Yesus mengangkat hatimu. Pujian sorga Bapak Ibu lihat ya, dengar pujian sorga ya. Ini karangannya mempelai dalam 1 detik ini.
Langsung mempelai itu kalau pujian surga itu kan suka-sukanya mempelai itu. Dengan kata-kata ini ya. Indah bukan pujian surga. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menyinari batinku ini. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau lengkapi hatiku. Ku ingin bersinar bagi-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa melingkupi kita semua. Ku rasakan cinta-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan pengurapan dari tempat tinggi. Sinar-Mu, sinar-Mu memancar di hatiku. Ku cinta, ku sanjung, Tuhan adalah kekasih jiwaku. Oh, oh, oh. Ku bersinar bagi dunia di tengah kegelapan malam ini. Tuhan besertaku, Tuhan menyertaiku. Engkau Yesus penolongku. Ku buka hatiku, terima kuasa-Mu. Ku buka hatiku, terima cinta-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku, kuasa-Mu turunlah atas hamba-Mu. Bersinar bagi hormat kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi, di surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah nama-Mu kekal selamanya. Bersinar, 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 bersinarlah anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Bersinar, 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 bersinarlah. Pujian Ayu Yumim, Yumama, Yumim. Sinar cahaya kemuliaan Tuhan Yesua
Elohim menerangi hatiku yang gelap ini, kekal selama-lamanya. Amin. Doa ini dimateraikan oleh kuasa darah Yesua Tuhanku. Amin. Haleluya. Saudara Saiful Foturohim, kowe ki ngopo to dembok turu? Aduh, aduh Tuhan, kowe kenapa nggak tidur? Kowe mbak turu aja mbak, turu aja mas. Jangan lupa baca doa. Mbak lagi memuji menyembah Tuhan. Kowe ki ngopo pok nek mbok turu aja. Tidur aja katanya. Kowe ki opo? Sing ora opo-opo. Sing mos. Sing kowe memuji Tuhan mbak Siki sakit. Sakit turu. Mbak jadi turu. Mbak lagi memuji Tuhan. Mbak belum turu. Belum tidur, belum turu. Mbak siki-sike, sakit. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Dia isi Evu lagi kepo. Haleluya. Seket mas. Oro turu. Haleluya. Wong sewu. Terakhir mempelai salah bicara, so masuk di tim IT lagi. Solo ngomong lebih baik turu daripada mau dibawa ke tim IT. Tak bongkar lagi fufufa. Haleluya. Iki mos ikto turu toh. Ini sudah jam berapa ini saudaraku? Dia so bilang, apa ini bu ini ndak turu dari tadi. Aduh. Oh haleluya. Aduh doe kasihan, aduh doe. Bahaya ini mbok, so ndak turu mbok. So jam 00.30 malam. Jam 12 malam. Setengah 1 malam. Hujan Febio lalu mecer. Jam setengah 1 malam di sana di sini. Oh, enggak dapat ini jam gelap no. Haleluya. Ku buka hati untuk cahayamu. Ku buka hati untuk kuasamu Tuhan. Hujan Juli jam 4.35. Beda-beda waktu ya Bapak Ibu subuh. Saudara Widya di tempatku jam 1.30 Wita. Beda-beda waktu ya. Yang penting kita bersama-sama bertemu di udara. Kita bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian hati kita. Ya, kita meminta hadirat Tuhan hadir di tempat kita, hadir di hati kita, undang kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus ya di hati kita. Tempat saya jam 18.30 malam Bucan Febiola Lumecer. Di mana ini Bucan Febiola yang cantik ini ya? Di mana ini, negara apa ini? Bucan Eka Manulang. Di sini jam 2.30 mempelai. Aduh, belum turu-turu Mbak. Mbak yang cantik belum turu-turu. Iki Mbak seket.
So ndak turu-turu ini mbak-mbak cantik-cantik ini ya di berbagai belahan dunia pada saat ini. Matur nuwun, matur nuwun mbak, mbak, mas, matur nuwun. Tetap semangat dengan pencerahan ini. Aku jadi orang turu karena si Epul muncul tadi. Dia muncul tiba-tiba. Dia muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba. So di mana Mas E? So turu dia. So duluan dia ketika terakhir itu. Sebelum dia turu, dia meninggalkan pesan. So turu duluan dia. Mas E matur nuwun. Haleluya. Jadi begitu kalau bahasa orang Jawa itu begitu halus sayang. Ya, kalau di Jawa ini ya saudaraku, kalau itu Mas E, Mbak injak kita pe kaki di bawah, kita harus bilang Mas E, maaf banyak ya Mas E, kaki Mas E ada di atas kaki saya. Kaki saya Mas E masih dipakai Mas. Tolong pindahkan kaki Mas di atas kaki saya. Seperti itu, matur nuwun. Ya, kalau orang Sulawesi ada kaki Anda di kakinya, kamu langsung bogem duluan. Belum bicara so benjol. Kurang ngajar. Mana berani injang kita pe kaki, pak. Seperti itu. Beda daerah, beda tata bahasanya, tata etikanya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Kalau di Jawa ini, apalagi di Jogja ini halus. Tata keramanya tinggi, etikanya tinggi karena kota pelajar. Seperti itu. Tolong ya Mas ya, pindahkan kaki Mas E di atas kaki saya ini. Mereka cuma tekan di nada-nada saja orang so tahu. Sopan santun lemah lembut tapi nadanya ditekan. Anda peka, Anda sudah tahu itu marah loh. Tolong Mas E, kakinya ada di atas kaki saya Mas. Tolong harap dipindahkan segera. Matur nuwun. Coba aku dapat dengan orang Sulawesi. Aku dapat dengan orang Sulawesi. Dia langsung sikat Anda, hantam Anda. Berani nggak injak tepi kaki? Temo angkat. Hah? Temo angkat cepat. Orang Sulawesi kasar, Bapak. Sama itu orang Sulawesi, orang Medan, orang di timur sana. Berteriak, woi, kau kurang ajar kau. Di situ tuh, di sini ini sudah sangat kasar Bapak Ibu. Itu diinjak namanya Panten Mangga Sunda. Itu halus saudaraku. Jangan salah, setiap wilayah, setiap kota itu beda-beda. Tutur katanya, etikanya tuh beda-beda saudaraku ya. Kalau Sulawesi sama dia orang Medan apa itu ceplos-ceplos Bapak Ibunya. Hei, kau mau dapang anak. Sini. Kau kalau di Jogja ini bicara begitu sudah dianggap kasar saudara. Baru sebut aja kau itu sudah kasar. Iya, harus belajar ya tata bahasa yang lembut. Haleluya. Harus. Jadi bagaimana ya? Ya begitulah. Tapi kan Tuhan itu tahu Bapak Ibu ya. Kita punya kelembutan hati ini kah, seperti apakah kasih, hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi seperti itu saja ya. Kan ada juga orang melembut-lembut juga mau apa tuh tahu hatinya jahat. Seperti itu kan bisa di apa itu karakter apa mana ya, pencitraan ada juga kan.
Nah itu bahaya juga itu kalau sering pencitraan nyadak betul. Dibalut dengan kemunafikan. banyak, banyak juga manusia begitu apa ibu ya. Beda kota, beda penyambutan, dosanya juga beda-beda kata King of the King saudaraku. Tuh beda kota, beda penyebutan, dosanya juga beda-beda. Haleluya. Berapa hadiah memang ini kota per kota. Setiap kota beda-beda DP dosa. DP Abu Nawasnya juga manusia beda-beda. Papan dustanya. Coba diukur itu kota itu. Misalkan dalam satu kota. Oh di alam roh ini kan malaikat bekerja. Mempelai kasih bocor ya. Tuh mempelai minum dulu ya. Mempelai kasih bocor nih pengukuran dosa di setiap kota ya. Ini terjadi di alam roh ini. Mempelai kan lihat. Mempelai lihat kan. Mempelai kan ada di situ toh. Mempelai kan ada di situ pengukuran dosa. Setiap kota per kota seperti ini kan mempelai lihat ada di situ mempelai. Nah di situ sudah ada malaikat Mikael, ada malaikat Uriel, ada malaikat Gabriel, ada pokoknya malaikat-malaikat penghulu-penghulu malaikat itu sebelum menghukum kota itu semuanya berkumpul di situ. Nah timbangan dinaikkan, terus dikasih keluar itu roh yang ada di kota itu. Ini secara global di satu kota itu kan diukur. Nah mempelai lihat dikasih keluar roh dalam satu kota ini roh apa semua. Nah misalnya kota P, mempelai kasih contoh tuh kota P. Roh dalam satu kota ini ada apa semua keluar roh. Nah jadi yang pertama itu keluar roh serigala, jahat, malaikat catat nih. Yang kedua keluar roh monyet, hebat tuh DP roh-roh kan, itu lambang semuanya binatang. Keluar roh monyet, suka tingkah-tingkah ini banyak gaya ini banyak action ini, ya. Lihai ini monyet tuh Yakis Pustema keluar. Roh Yakis Pustema keluar di roh itu di kota itu keluar. Terus misalkan keluar anjing, nah najis, nah itu najis anjing ya lambangnya najis keluar tuh di dalam satu kota itu. Terus dipanggil lagi roh apa lagi ada dalam kota ini, panda. Nah panda itu kan roh panda itu kan kalau bacakar bacabik bapak ibu tak keluar itu daging-daging manusia kan tanpa belas kasihan. Jahat ini juga. Nah panggil lagi ada roh apa lagi secara global dihitung ya pengukuran kota itu sebelum dimurkai. Keluar roh perpaduan antara serigala, panda dan singa bapak ibu. Aneh pokoknya itu aneh itu kayak macan tutul begitulah. Jahat. Jadi malaikat itu berkomunikasi bagaimana kota ini. Nah mempelai dari situ kan. Bagaimana kota ini apakah masih bisa diselamatkan? Apakah kota ini akan terjadi pertobatan orang-orangnya? Kalau hambaku ilahi ini sudah berseru-seru. Nah malaikat Tuhan itu nego bapak ibu. Ini cerita dari alam sono ini mempelai bawa supaya alam sini tahu toh. Jadi apakah masih ada kemungkinan pertobatan? Malaikat yang lain sudah, malaikat hamba ilahi sudah berseru-seru suruh bertobat tapi tidak ada yang bertobat. Mereka cuma hina hamba ilahi itu di tengah-tengah kota ini. Jadi apa bagusnya di kota ini? Lulu lantakan. Terus timbangan kasih itu melayang loh. Timbangan kasih itu melayang di udara saudaraku. Melayang timbangan kasih antara kejahatan dan kebaikan. Ditaruhlah, ditimbanglah itu kota itu. Adakah kebaikan, adakah kasih, atau kejahatan yang lebih berat dari kebaikan. Ditimbanglah kota itu. Jadi di tengah-tengah kota itu ditaruhlah timbangan. Timbangan alam roh. Bukan timbangan gula. Bukan timbangan apa yang Bapak Ibu pakai di dunia ini. Bukan. Timbangan roh itu beda. Unik bentuknya. Nah itu yang mempelai lihat kan. Timbangan apa yang lebih berat, kejahatan apa kebaikan gitu. Nah terus sudah tahu goyang itu timbangan Bapak Ibu, berat di mana? Kejahatan dosa yang berat sekali ini Bapak Ibu. Terus dilihat adakah kebaikan? Tipis, tidak bisa berimbang. Sudah hancur. Jadi malaikat cepat sekali kerjanya, ukur kota-kota persegi. Terus ditandai. Anak-anak Tuhan, orang-orang benar ditandai rumahnya itu tidak apa-apa, dia harus selamat pada saat bencana itu berlangsung. Dengan cara apapun juga harus selamat. Apakah orang itu harus diperintahkan keluar kota?
Apakah orang itu harus dikatakan bisnis keluar jalan refreshing bersama anak-anak keluarga, ataukah harus keluar kota, ataukah pergi mengunjungi saudaranya di kota lain, macam-macam deh alasannya. Tapi orang-orang benar itu tidak akan pernah mendapatkan murka Tuhan bersama-sama dengan orang fasik yang suka berbuat dosa. Itu saja hukumnya. Di alam roh itu seperti itu. Jadi malaikat ukur wilayah ini, lokasinya mana. Jadi malaikat itu kasihan siang malam itu bekerja, dia patok-patok itu. Bukan patok Bapak Ibu, patok dari udara, DP tanah yang jadi di mana ini yang mau dikasih hancur, yang kasih habis betul di mana. Air berubah jadi tanah, berubah jadi air, tanah berubah jadi belerang. Ini di lokasinya mana, dia tandai semua dengan garis merah. Pada hari keputusan final rapat malaikat, sudah selesai, sudah langsung Tuhan itu berpaling muka, nggak mau lagi lihat. Kan rasa kasihan. Kalau dia mau lihat kan rasa kasihan tuh, manusia menjerit-jerit, manusia minta tolong, belas kasihan Tuhan kan sudah terlambat. Kalau murkanya sudah tertumpah, dosa itu terlalu berat, sudah tidak ada lagi belas kasihan Tuhan yang turun. Dia sudah berpaling muka, Anda mau tidak bisa. Itu sudah final, hukumnya sudah final. Nah seperti itu. Jadi orang benar, orang kudusnya Tuhan pasti terpelihara, tidak akan dihukum bersama-sama dengan hari kemurkaan. Tuhan menghukum orang-orang fasik yang tidak mengenal jalan Tuhan, yang suka melakukan dosa. Nah seperti itu bocah roh, alam roh bekerja yang harus kita perhatikan. Jadi keluar itu di alam roh itu lambangnya binatang semua, semuanya kode. Nah seperti itu. Kita tinggal cari tahu binatang ini lambangnya apa, jahat, najis, tanpa kasih, peri kemanusiaan, serakah, segala macam. Kota itu suka tipu menipu, gitu-gitu deh. Monyet itu kan, lincah, gitu-gitu. Tupai itu loh, monyet itu dan yang suka-suka meloncat itu. Tuh, itu yang mempelai kasih bocor ya, itu contoh. Kalau pergi lagi di kota lain, mempelai lihat di langit. Mempelai kan mainnya di alam roh, mempelai lihat deteksi kota ini. Lambang rohnya ini apa? Binatang, anjing. Berarti sangat najis. Nah, kalau di Jogja ini, lambang rohnya itu yang keluar adalah anjing Peking. Tahu enggak anjing Peking? Anjing Peking itu anjing yang bulunya putih, yang panjang, yang lucu imut. Tuh pakai pita-pita itu, lucu deh, menggemaskan. Pakai pita-pita itu di telinganya. Pakai gring-gring, anjingnya pakai kalung, saya sampai gemes lihatnya. Ternyata saya bilang, cantik, manis sekali kau anjingnya, gemes sekali ya. Nah ternyata itu roh najis mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Paling banyak dipakai om-om, paling banyak dipakai segala macam deh. Dan mereka itu Bapak Ibu pakai uang semuanya, yang penting dibayar. Untuk pakai bayar kos, bayar kuliah, pacaran juga Bapak Ibu jebol semua. Nah mempelai kan cari tahu kenapa anjing ini sangat menggemaskan, sangat naruh itu menjelaskan. Itu mahasiswa dengan mahasiswi main seks Bapak Ibu. Jadi orang bukan pergi kuliah cuma main seks, banyak sekali. Nah jadi itu mempelai bongkar ya. Kalau juga mempelai pergi di kota yang lain, itu dibongkarnya itu ada lambang-lambang jiwanya kita. Kamu di kota A, seperti kamu di kota A, lambang jiwamu apa yang kamu lakukan itu dapat lihat ada di kota ini. Saya tidak tahu kota apa itu yang dibawa Tuhan Yesus sama saya itu. Saya lihat semua Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu ada yang setiap kali ke ATM, ke ATM. Ada yang selingkuh di hotel, gitu-gitu saya tahu Bapak Ibu, dan saya kenali mereka. Tuhan, saya tidak tahu di kota mana Bapak Ibu saya dibawa itu ya, di kota alam lain, pokoknya kota alam lain deh. Terus saya bilang, malaikat Tuhan itu ya, bicara dia tahu semua, kamu punya masalah besar, kamu begini-begini, tahu Bapak Ibu. Tahu kota mana? Heran juga saya. Itulah perjalanan ya spiritual
perjalanan supranatural saya melihat di mata jasmani orang itu begitu alim, orang itu pelayanan, tapi di kota lain itu, di alam roh itu, di bawah saya itu, Mama, saya lihat itu orang, astaga, rupanya permainannya di hotel. Bapak Ibu Saudaraku, menghubungi teman kencannya di hotel. Itulah hamba Tuhannya, saya lihat ada yang wanita, ada yang laki-laki. Saya kenal Bapak Ibu, ada yang saya kenal dia di dunia cantik, tapi di alam roh itu boping-boping Bapak Ibu. Kenapa suka melacurkan diri? Jadi peliharaannya om-om, wujudnya di dunia lain itu jelek sekali Bapak Ibu. Ini tangannya semuanya bopeng-bopeng Bapak Ibu, lubang-lubang. Tapi di alam dunia nyata dia itu cantik sekali, mulus. Di alam roh itu bopeng-bopeng Bapak Ibu, baru mukanya lebih tua daripada di dunia ini. Di dunia masih umur 30, di anu itu suka kelihatan kayak 50 kah, 40-an. Heran saya sampai kaget. Dan dia Bapak Ibu ketemu dalam roh di dunia kota lain itu Bapak Ibu, lain dia langsung. Dia tadi Bapak Ibu, karena dia kenal saya kan, saya kenal dia. Lagi dibawa-bawa om-om di mobil. Gitu. Aneh kan dunia ini Bapak Ibu. Dunia lain, ada dunia. Kita ini tinggal masuk saja dalam sebatas langkah kita ini loh. Kita ini masuk ditembus di mana dunia lain kah? Dunia apa? Tuh. Coba mata iman, mata batin itu terbuka. Kita bisa lihat Bapak Ibu dunia lain itu. Bayangannya orang itu. Di dunia jasmani ini beda sekali dengan di dunia lain itu. Bayangan jiwanya, bayangan rohnya. Kita sudah tahu orang itu masih hidup Bapak Ibu. Saya sudah lihat semua. Apa yang tersembunyi di mata manusia. Saya bisa lihat Bapak Ibu. Saya sampai terkejut. Saya sampai bilang sama Tuhan Yesus, panggilan, saya kenal orang itu. Saya kenal saudaraku di dunia. Tuhan ya itulah dia. Gitu, beda saudaraku. Kita tidur saja ya Bapak Ibu ya. Nanti lagi disambungnya cerita-cerita kita ini, pengalaman spiritual, pengalaman supernatural, bagaimana berjalan dengan Tuhan, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, apa yang kita tidak ketahui secara mata jasmani, itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita saudaraku. Rahasia-rahasia yang besar, yang di luar logika kita, itu yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Haleluya. Ya saudaraku, kita beristirahat, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan logika itu akan menyertai kita, memberkati kita, menaungi hati kita, ya, dan segala sakit penyakit Bapak Ibu diangkat Tuhan, diangkat kuasa Bapa Surgawiku. Segala beban hidup, permasalahan Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan. Ingat, di balik persoalan, permasalahan hidup kita manusia, Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang dewasa, yang kuat menghadapi badai, yang kuat menghadapi persoalan, berjalan sesuai dalam kebenaran firman Tuhan, berpengharapan selalu di dalam Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, selalu bersuka cita dalam Tuhan, apapun keadaanmu itu yang Tuhan mau. Bersyukur dalam segala apapun keadaanmu, tidak boleh bersungut-sungut. Bersyukur saudaraku, karena pintu bersyukur itulah pintu terbukanya engkau, berkat-berkat Tuhan mengalir atasmu. Ajarilah hatiku Tuhan untuk mengucap syukur dimanapun aku berada. Nah itu Bapak Ibu harus terapkan, disiplinkan hati Bapak Ibu untuk selalu memiliki hati yang mengucap syukur dalam Tuhan. Jangan bersungut-sungut dalam sakit penyakitmu. Engkau rasa sakit, bersyukurlah engkau masih hidup. Engkau merasa berkekurangan, bersyukur engkau masih bisa makan, karena masih ada yang lebih susah daripada kita. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan dalam segala hal apapun juga.
Berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah atasmu. Tuhan sudah mengukurnya, menakarnya masing-masing setiap orang. Tidak ada berkat Tuhan tergantikan si A dengan si B, si C dengan si A masing-masing. Tuhan tahu porsinya masing-masing, saudaraku. Untuk itu tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki, ya tidak boleh benci dengan orang-orang yang berkelebihan atau apapun. Sudah ada takarannya, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban setiap orang-orang atas berkat yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Mereka gunakan untuk apa berkat-berkat itu? Untuk melakukan dosakah? Atau untuk melayani Tuhan? Untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini? Untuk memberkati orang-orang susah, para jompo-jompo, para anak yatim piatu, orang-orang susah di jalanan, di tong-tong sampah, yang mencari makan di tong-tong sampah. Nah, Tuhan akan tuntut itu, saudaraku, daripadamu. Adakah kasih yang engkau miliki? Adakah iman? Adakah pengharapan? Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa Surgawiku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan mataku. Nah, jadi segala sakit penyakit, imanmu yang menyembuhkannya. Untuk keselamatan jiwamu, imanmu juga yang akan menyelamatkan tubuhmu, jiwamu, rohmu dari api kebinasaan. Semuanya tergantung imanmu, hatimu yang datang kepadaku, atau engkau datang kepada roh-roh dunia. Imanmu semuanya menyatakannya, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan mataku. Ya, hukum-hukumku kudus, hukum-hukumku kudus. Tidak ada yang najis. Yang najis penyembahan berhala, burit-memburit, LGBT, lesbian, homoseksual, mereka berada di tempatnya api neraka. Tidak ada di dalam kerajaan surgaku. Yang najis, yang serakah, bersundal hati, bersundal jiwa, bersundal roh. Ingat, perzinahan itu bukan terjadi hanya di fisik saja, tetapi di dunia roh. Anda bersundal, Anda berzina dengan roh-roh dunia, api tempatmu. Tidak bertobat, api tempatmu. Sebelum engkau menyesal, bertobatlah sekarang selagi masih ada waktu. Jangan pakai tunggu waktu. Waktu ini berjalan sangat singkat. Sangat singkat. Apabila waktu itu telah habis, kau akan menyesalinya. Secara tiba-tiba, waktu itu akan habis. Ya, saudaraku, ini hanya waktu, tinggal waktu dunia saja berjalan. Waktu di alam roh sudah terkunci. Saudaraku, ingat ini. Seperti itu, semuanya imanmu yang akan menentukan berakhirnya engkau di surga atau di neraka, saudaraku dan saudariku. Terpuji-pujilah kasih dan belas kasihan cinta Bapakku surgawi atas kami, manusia-manusia di muka bumi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amin, amin, amin. Tanda konfirmasi langit dan bumi berbicara. Amin, amin, amin. Bye-bye.